Halo, selamat datang di channel Bundapedia. Pada kesempatan kali ini, Bundapedia akan berbagi informasi tentang 5 penyakit yang biasa terjadi pada ibu hamil. Hormonal dan perubahan fisik yang terjadi pada ibu hamil membuat kesehatan ibu hamil menjadi sedikit lebih rentan ketimbang biasanya. Dalam suatu kondisi, ada masa di mana ibu hamil merasa sesak nafas, kaki bengkak, dan lain-lain. Situasi kehamilan memang membuat ibu hamil harus melipat gandakan daya tahan tubuhnya, supaya tidak mudah mengidap penyakit. Berikut adalah 5 penyakit yang biasa diidap oleh ibu hamil. Penyakit yang biasa diidap oleh ibu hamil yang pertama adalah preeklampsia. Preeklampsia adalah penyakit ibu hamil dengan tanda-tanda yang mengiringi seperti tekanan darah tinggi, yang biasanya menyebabkan kurangnya aliran darah ke plasenta, sehingga janin bisa kekurangan nutrisi. Tanda lainnya adalah pembengkakan pada tangan dan kaki, sakit kepala, berat badan naik secara drastis dalam kurun waktu 2 minggu, dan lain-lain. Banyak minum air putih, mengurangi konsumsi garam, istirahat total, dan melakukan pemeriksaan rutin ke dokter adalah cara untuk mencegah preeklampsia semakin memburuk. Penyakit yang biasa diidap oleh ibu hamil yang kedua adalah depresi. Banyak yang menyepelekan kondisi mood swing ibu hamil. Padahal kalau kondisi ini dibiarkan, bisa menyebabkan penyakit pada ibu hamil. Depresi tidak datang begitu saja, bisa karena perubahan hormonal, kecemasan, tidur yang tidak nyenyak, serta kondisi udara yang tidak mendukung situasi ibu hamil saat-saat tertentu. Kebanyakan ibu hamil enggan mengakui kalau dirinya sedang mengalami depresi, sehingga ibu hamil bergumul sendiri dengan emosi-emosi tidak enak di dalam dirinya. Karena itulah penting peranan suami ataupun orang-orang terdekat untuk lebih peka terhadap kondisi ibu hamil, serta memberikan dukungan melewati masa-masa kehamilannya. Penyakit yang biasa diidap oleh ibu hamil yang ketiga adalah diabetes. Ibu hamil ternyata bisa mengidap diabetes gestasional, yang terjadi karena perubahan hormonal. Biasanya ini terjadi karena ibu hamil tidak memerhatikan porsi dan kandungan nutrisi di dalam makanan yang dimakan. Bukan hanya memberikan dampak pada kesehatan ibu saja, tetapi juga resiko pada janin dalam kandungan. Bahkan, ada kemungkinan anak akan terikut mengidap diabetes juga. Penyakit yang biasa diidap oleh ibu hamil yang keempat adalah anemia. Anemia adalah penyakit ibu hamil yang biasa terjadi di trimester pertama dan ketiga. Biasanya terjadi karena pola makan ibu hamil yang tidak memperhatikan asupan nutrisi terutama zat besi. Gejala anemia yang biasanya terjadi pada ibu hamil ditandai dengan merasa cepat lelah, kulit tampak pucat, denyut jantung tidak teratur, sesak napas, nyeri dada, rambut rontok, sariawan di ujung mulut, dan sakit kepala. Anemia yang terjadi pada ibu hamil bisa berbahaya juga untuk janin, jabang bayi bisa tidak mencapai berat minimalnya. Konsumsi protein, sayuran berwarna hijau gelap, kacang-kacangan, dan telur plus tahu sangat disarankan untuk dikonsumsi kalau ibu hamil sudah merasakan tanda-tanda seperti yang diuraikan tadi. Penyakit yang biasa diidap oleh ibu hamil yang kelima adalah toksoplasma. Toksoplasma adalah penyakit ibu hamil yang biasanya disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Pada dasarnya, setiap manusia memiliki sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Kalaupun kuman masuk tidak akan sampai menyebabkan penyakit. Nah, problem timbul ketika daya tahan tubuh lemah, sehingga parasit yang masuk menjadi penyakit dalam tubuh. Biasanya tanda-tanda kalau ibu hamil sudah terserang toksoplasma adalah kepala sakit, pembengkakan getah bening, tubuh gemetar, dan kejang-kejang. Untuk menghindari ini, biasakan makan masakan yang sudah matang benar, dan mencuci sayuran sampai bersih. Sebaiknya jangan terlalu dekat dengan hewan peliharaan, dan selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan kaki sehabis bepergian.
Nah, itulah beberapa penyakit yang biasa terjadi pada ibu hamil. Semoga informasi ini bermanfaat ya Bunda. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan tema dan pembahasan yang berbeda.